Kalian masih ingat dengan beberapa masalah dari iPhone 15 Pro Series? Nah, ternyata Apple juga udah meresponnya ya guys. Dan ternyata udah ada beberapa updatean tentang masalah tersebut. Langsung aja lihat yuk. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang beberapa update masalah dari iPhone 15 Pro Series ini ya guys. Oke, updatean pertama itu saya akan membahas dari drop test dan juga ketahanan bagian belakang dari bending test yang telah dilakukan oleh Apple Track dan juga Jerry Rig. Di sana mereka juga udah ngomong kan kalau katanya ini kok ringkih banget, lebih ringkih daripada 14 Pro Series dan juga lebih gampang untuk diletakkan pada saat bending test di Jerry Rig test ini ya guys. Nah, ternyata ini ada updatean dari Consumer Reports yang mengatakan bahwa mereka udah mencoba untuk menjatuhkannya selama 100 kali berulang-ulang dengan menggunakan alat seperti ini ya guys, dan ternyata itu lolos tes, tidak ada retakan, tidak ada kayak beset-beset dan mulus gitu ya untuk iPhone 15 Pro Series tersebut. Jadi nggak ada masalah tentang jatuhnya ini guys. Memang kalau dijatuhkan secara ekstrim dari tinggi banget ya bakalan rusak lah, bakalan retak dan juga bakalan terjadi seperti yang dilakukan oleh Apple Track. Oke, lalu Consumer Reports ini juga telah menguji coba bending test dari iPhone 15 Pro Max. Nah, memang sih kalau kalian lihat nih tekanan yang dilakukan oleh mesin di Consumer Reports ini ada di dua sisi, nggak hanya di tengah saja seperti Jerry Rig test itu ya. Tapi kalau kata mereka, ini udah mereka lakukan selama bertahun-tahun dan ini adalah mesin bending test yang terbaru dan lebih akurat daripada sebelumnya. Jadi setelah mereka lakukan tekanan tersebut, itu ternyata juga lolos tes ya guys. Jadi nggak ada retakan di bagian manapun dan iPhone 15 Pro Series tersebut masih tetap aman aja. Jadi Consumer Reports itu ngomong ini sih ketahanannya sebagus iPhone 14 Pro Series sebelumnya kok. Jadi aman aja. Lalu saya juga sempat ya nyari-nyari di YouTube, ternyata ada YouTuber yang bernama Premit Basnet ini, itu ternyata dia membahas ada dua video dari TikTok. Yang pertama adalah video TikTok dari Phone Repair Guru yang mengatakan bahwa kenapa kok bagian belakang dari iPhone 15 Pro Series ini lebih ringkih, karena ternyata di bagian belakangnya itu kalau kalian buka ya, itu ternyata bagian metalnya itu tidak tertempel di bagian belakangnya tapi tertempel di dalam bodinya, sedangkan yang 14 Pro Series sebelumnya itu tertempel di bagian belakangnya, tidak tertempel di bagian bodinya. Oleh karena itu ada bedanya metal di dalam bagian belakang atau tidaknya itu yang menyebabkan iPhone 15 Pro Series ini lebih ringkih daripada sebelumnya guys. Nah, lalu juga dari sebuah video TikTok yang bernama Love. Nah, dia itu ditantang gitu ya oleh para viewernya. Ayo dong coba bending test kayak Jerry Rig test gitu loh. Masa kamu nggak berani gitu ya? Nah, karena videonya ini viral banget ya, akhirnya dia memberanikan diri untuk mencobanya, dilihat oleh teman-temannya juga. Nah, akhirnya dia mencoba untuk membending test itu dengan sekuat tenaga, tapi ternyata nggak bisa ya, dan nggak mampu untuk melakukan retakan seperti Jerry Rig test itu. Jadi lucu ya, Jerry Rig Everything ini gila sih, kuat banget menurut saya. Dan juga dia udah nyobain untuk panggil temennya yang katanya nge-gym itu untuk nyoba juga nggak bisa retakin. Terus habis itu manggil teman satunya yang bagian syuting dia itu ternyata juga nggak kuat guys. Bahkan untuk membuat retak kaca bagian belakangnya aja nggak bisa gitu ya.
Nah, akhirnya sampai dia tahan di mejanya itu dan dia mencoba untuk bending test dan ditahan dengan mejanya itu retak guys, tapi retakannya ternyata hanya dari screen protectornya. Untuk layarnya sendiri masih fine-fine aja, bagian belakang juga masih fine. Mungkin ada sedikit bending tapi ya nggak sampai separah yang ada di Jerry Rig Everything itu sih guys. Makanya banyak orang yang di sana itu ngomong, wah gila, Jerry Rig ini berarti confirm ya orang terkuat di seluruh dunia, karena udah bisa yaitu bikin iPhone 15 Pro Max itu kaca bagian belakangnya itu retak guys, dan ini udah beberapa orang nyobain nggak bisa, bahkan nggak ada yang retak. Oke, sekarang lanjut ke masalah overheating. Masalah overheating ini juga akan saya bagi menjadi dua sesi, yaitu yang pertama overheating karena OS dan juga Instagram apps. Yang kedua adalah tes overheating dari baterai ya guys. Nah, seperti sebelumnya ada YouTuber yang bernama iPhone 2 ini yang udah ngetes berbagai macam cara itu dari Instagram apps-nya kenapa kok bisa panas, dan dia ternyata udah menemukan kenapa ya. Jadi karena dia udah ngetesnya lama dan sampai battery health-nya itu turun 2% guys. Itu dia nemu katanya kalau Instagram apps-nya ini tergantung dari ID tiap orang. Jadi ada ID Instagram yang bikin overheat iPhone, dan juga ada ID Instagram yang bikin iPhone itu ya nggak overheat, jadi biasa aja gitu. Nah, dari sana itu setelah dites dia juga bisa membuktikan ya bahwa ternyata ada ID-nya dia yang bikin iPhone-nya ini overheat, dan ada ID-nya dia juga yang bikin iPhone-nya ini nggak masalah gitu ya, atau nggak ada perubahan berarti di CPU core-nya. Nah, dari sana juga dia mengatakan bahwa solusinya adalah menggunakan web apps. Jadi kalau kalian ke website Instagram itu bisa dijadikan web apps dan ditaruh di home screen dari iPhone kalian. Itu akun ID apapun itu nggak akan bikin iPhone-nya itu overheat. Jadi dia yakin banget bahwa masalahnya ini ada di Instagram apps-nya, karena yaitu Instagram apps-nya ini pilih-pilih akun atau ID Instagram kalian, bagian mana yang ingin dibuat panas atau bagian mana yang enggak gitu ya intinya. Nah, ternyata Apple itu juga udah mengerti tentang masalah itu, dan dia udah mengatakan bahwa akan merilis iOS 17.0.3 untuk mengatasi overheat tersebut. Tapi Apple nih ngomong sebetulnya masalahnya ini bukan dari iOS kita. Kita akan melakukan sebuah efisiensi, tapi yang masalah ini adalah beberapa aplikasi third party seperti Instagram, Uber, dan beberapa, dan mereka sedang menghubungi aplikasi third party itu supaya bisa bekerja sama dengan Apple sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Dan benar ternyata guys, di hari ini tuh Instagram itu udah memberikan update terbaru dari aplikasinya, dan juga Apple juga udah merilis iOS 17.0.3 yang katanya sih akan memperbaiki masalah overheat ini. Nah, iPhone 2 ini juga udah melakukan tes tentang hal itu ya guys. Jadi dia ngomong kalau masalahnya di iOS 17 harusnya kalau misalnya dia update ke iOS 17.03 dan pakai Instagram apps yang lama, itu masalahnya akan fix. Nah, tapi ternyata setelah dia coba Instagram aplikasi yang lama tersebut tetap panas guys, tetap overheat. Nah, tapi dia ngomong ini ada iOS 17.1 beta yang kemarin tetap overheat karena aplikasi Instagram yang lama. Nah, yang ini itu dia install dengan Instagram apps yang terbaru hasil update hari ini yang katanya bisa fix overheat itu. Nah, setelah dia coba untuk update Instagram apps-nya dan dia buka akun yang bermasalahnya dia yang bisa overheat itu, ternyata sudah fix, tidak bikin
overheat lagi. Dan saya juga udah lihat ternyata di iPad-nya sendiri itu CPU core yang harusnya naik seperti orang gila itu ya, itu ternyata udah aman, tidak naik lagi guys. Dan dia udah coba di iPhone-nya juga tidak ada masalah. Jadi fix, ini benar-benar masalah third party apps yang dimana di sini adalah Instagram apps. Jadi buat kalian yang merasa kok iPhone kalian panas di iOS 17 atau gimana ya, kalian langsung aja update Instagram apps kalian ya guys. Nah, yang lucunya iPhone 2 ini ngomong, ini Instagram apps-nya ini muncul updatean yang lama itu 1 hari setelah perilisan resmi iPhone 15 series ini di seluruh dunia guys. Oleh karena itu ya mungkin pada saat auto update Instagram yang terbaru ini tiba-tiba yaitu iPhone ini banyak yang overheat. Oleh karena itu dia ngomong, karena timing yang pas ini banyak orang yang mikir ini pasti gara-gara titaniumnya, pasti gara-gara iOS 17-nya, padahal biang keladinya ya ini guys, Instagram apps. Jadi untuk masalah Instagram apps ini udah jelas dan udah selesai. Sekarang overheat dari Instagram itu udah nggak ada lagi guys, selama kalian update aplikasi Instagram kalian ke yang paling baru ya. Untuk lebih safe-nya ya udah iOS 17.0.3 itu sekalian kalian download dan update lah. Oke, sekarang kita akan bahas overheat dari iPhone 15 series ini pada saat ngecas ya. Lebih ke pro sih katanya. Nah, ini ada YouTuber yang bernama Unbox Therapy. Dia itu udah nyobain karena dia penasaran apakah benar bahan titanium dari iPhone Pro series ini yang menyebabkan panas pada saat ngecas ya guys. Nah, lucunya adalah pada saat dia mencoba di iPhone 15 Pro series, iPhone 14 Pro series, iPhone 15 series, itu dia mendapatkan sesuatu hal yang agak aneh. Nah, justru yang iPhone 15 Pro Max ini yang katanya bisa overheat pada saat ngecas itu malah yang paling dingin guys dibandingkan 14 Pro Max. Dan kalau dibandingkan 15 series itu ya ada yang versi 15 Pro Max nya ini ada yang lebih dingin gitu loh daripada yang 15 series biasa. Jadi lucu kan, yang dikatakan oleh orang-orang overheat karena ngecas itu jadi tidak valid gitu ya. Tentunya hal ini itu dilakukan pada saat semua HP-nya ini 0% ya dan tidak membuka aplikasi apapun. Malahan yang 15 Pro Max ini jauh lebih dingin daripada yang lainnya. Nah, ada banyak dugaan karena ya ini pasti ada kombinasi dengan first party apps dan juga third party apps yang lagi berjalan, atau ya pada saat kalian sebelum ngecas itu kalian bermain game yang intensif yang benar-benar membutuhkan tenaga yang besar sehingga smartphone iPhone 15 Pro Max ini menjadi sangat panas. Nah, setelah kalian tinggal 10% atau 20%, kalian langsung cas pada kondisi smartphone yang udah panas karena bermain game tersebut. Oleh karena itu pada saat itu setelah dicas itu iPhone kalian ya jelas lah tambah panas daripada sebelumnya. Nah ya itu ada beberapa tanggapan yang mengatakan tentang hal itu guys. Nah menurut kalian sendiri gimana? Ini udah banyak yang ngetes dan ternyata iPhone 15 Pro series ini nggak seringkih itu, lalu juga nggak sepanas itu, dan juga pada waktu cas itu juga nggak bikin panas juga ya kalau misalnya dites oleh Unbox Therapy. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ini hanyalah ada orang yang apa saja ya dapat iPhone 15 Pro series-nya ini yang ternyata kurang bagus dalam hal baterai dan juga penyebaran panasnya, atau ya mungkin semuanya ini bisa di-fix oleh updatean software saja?
Oh ya, jadi Apple ini yang iOS 17.0.3 ini ternyata udah dites juga dan tidak ada mengalami masalah penurunan kemampuan dari A17 Pro chipnya. Jadi ya memang benar-benar software fix yang ya mungkin ke akar masalahnya. Intinya seperti itu. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau ngobrol-ngobrol tentang video kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, buat kalian yang belum beli terus habis itu ragu, mungkin video ini itu bisa jadi obat ya buat kalian. Bikin kalian nggak jadi deg-degan gitu loh. Mau beli iPhone 15 Pro Series ini bikin hati lebih adem dan anyem ya. Ya, semoga ini membantu lah buat kalian untuk memutuskan mau beli atau enggak.